Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasila dengan NPM 091 058 041 9035 semester 6 kelas A. Pada tugas kelima Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Andes Andi Ucen MSI, saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang politik. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, legal drafting. Yang pertama, ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 2. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidak dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Negara segi suatu institusi memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap, baik sebagai badan hukum maupun sebagai kumpulan jabatan. Perbuatan hukum negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintah. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah dan sebagainya terhadap pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kriteria perbuatan melanggar hukum diantaranya: 1. Mengganggu hak orang lain. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. 3. Bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian. Yang ketiga, perlindungan hukum dalam bidang publik. Mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara apabila dalam negara hukum modern. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, secara umum, naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. 3. Proses kebijakan publik. 1. Identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. 4. Legal drafting. Kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di Aceh disebut kanun, perjanjian atau kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.